Ya, dari Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JC di Jumat yang penuh mubarak di tanggal 23 April 2021 kembali bersama Bang Dipo hadir di ruang dengar Anda Mitra JC di bulan suci Ramadan yang tentu ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan. Semoga mitra dalam keadaan sehat semua walaupun kita menjalani Ramadan kali ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mitra JC kita bisa silaturahim saat ini baik itu melalui FM di 107.7 FM atau saya Bang Dipo Usman alhamdulillah bisa bersilaturahim melalui Zoom yang tentu ini disiarkan melalui Facebook juga di Radio JIC serta YouTube kami JIC Channel serta JIC TV. Langsung saja kita sudah hadir di hadapan mitra JIC di layar kaca Anda yaitu Dr. Yulia Damayanti. Beliau adalah spesialis mata yang nanti akan bicara mengenai bagaimana menjaga kesehatan mata di bulan suci Ramadan. Nah, langsung saja kita akan menyapa Dr. Yulia Damayanti. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Apa kabar, Dr. Yulia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang banget bisa ketemu kembali, tentunya walaupun lewat Zoom ya, dok ya. Kalau beberapa bulan lalu, kalau nggak salah kita sempat bincang-bincang juga mengenai kesehatan mata gitu ya. Tapi ini berkaitan dengan pandemi waktu beberapa pertemuan lalu. Nah, pertemuan kali ini kita mengenai menjaga kesehatan mata di bulan suci Ramadan. Termasuk juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan kita umat Islam yang saat ini menjalankan puasa. Apakah dengan menetes mata itu juga akan membatalkan puasa? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama bersama Dokter Yulia. Tapi sebelumnya, Dokter, di tema kita hari ini kan temanya menjaga kesehatan mata di bulan suci Ramadan. Boleh diberikan prolog untuk Mitra JC biar kita nanti bahas lebih mendalam lagi. Kami persilahkan Dokter Yulia. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mitra JEC. Saya Dr. Yulia Damayanti, spesialis mata, ingin sedikit memberikan penjelasan ya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata di bulan suci Ramadan ini. Ya. Seperti kita ketahui bahwa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa ya, menunaikan rukun Islam selama sebulan penuh, menahan diri dari rasa lapar dan dahaga ya. Kita berpuasa di Indonesia mungkin sekitar 13,5 jam ya. Jadi tidak makan dan minum selama 13,5 jam. Nah, tentunya walaupun kita berpuasa, kita tetap dapat fit ya, tetap dapat sehat dengan cara-cara menjaga kesehatan kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan agar kesehatan di bulan Ramadan ini ya. Mungkin yang Mitra JIC harus lakukan adalah melakukan sahur ya, ibadah sahur ya. Dengan ibadah sahur kita mempersiapkan badan kita ya dengan makan dan minum agar kita kuat sampai ini ya, sampai maghrib ya. Nah, tentunya ibadah sahur itu juga sesuatu yang disunahkan ya, karena ada keberkahan di dalamnya. Nah, untuk menahan lapar dan dahaga itu, agar kita tetap sehat, nah kita harus minum ya, kebutuhan cairan itu harus dijaga. Jadi sebisa mungkin kita minum minimal 2 liter sehari ya, karena dengan minum yang banyak itu kondisi badan kita akan tetap fit ya. Jadi karena kita berpuasa 13,5 jam, tentunya waktu kita dapat minum itu sisanya
disarankan kita minum 8 gelas sehari. Nah, ini ada beberapa yang memberikan tips untuk minum 8 gelas sehari itu bisa kita bagi pada saat kita baru bangun sahur, kita minum 1 gelas, kemudian setelah sahur sebelum azan subuh kita minum 1 gelas kembali, kemudian saat kita berbuka puasa kita minum 1 gelas lagi, kemudian setelah sholat maghrib kita tambah 1 gelas lagi, kemudian setelah makan malam kita tambah lagi 1 gelas lagi, setelah sholat isya kita minum 1 gelas lagi, setelah sholat tarawih 1 gelas lagi, dan terakhir sebelum tidur 1 gelas lagi. Jadi itu kalau di total ada 8 gelas. Jadi mungkin dengan pemenuhan cairan yang kita konsumsi dalam satu hari itu, di saat kita boleh berbuka, nah itu dapat menjaga kesehatan kita ya. Kenapa dihubungkan banyaknya air minum dengan kesehatan mata? Nah, kita ketahui bahwa air mata kita itu terdiri dari ya tentunya air ya, kandungan air, ada kandungan lemak dan kandungan musin. Nah, jadi kalau tubuh kita dehidrasi atau kekurangan cairan, otomatis kandungan air pada air mata kita juga akan berkurang ya. Jadi fungsinya itu ya, kita banyak minum agar mata kita tidak kering. Kan dengan pada bulan puasa kita mungkin banyak melakukan ibadah tilawah Quran ya, membaca Quran. Jadi untuk menjaga agar mata kita tetap tetap lembab ya pada saat membaca Quran itu ya. Jadi ya disarankan yaitu dijaga cairan yang masuk ya. Lebih baik kita banyak minum air putih ya dibanding cairan air minum yang berwarna ya. Mungkin untuk yang berwarna ya kita minum pas saat ini aja ya, saat buka puasa ya. Mungkin ada yang ingin minum manis, nggak boleh lah gitu ya. Tapi selebihnya sebaiknya diperbanyak minum air putih. Kemudian tidur yang cukup ya. Tips yang kedua, tidur yang cukup. Jadi memang walaupun pada bulan puasa lama waktu tidurnya akan berkurang ya, tetap disarankan kalau bisa gitu ya, kalau bisa dijaga agar tidur cukup. Mungkin kalau tidak bisa minimal 6 jam sehari, ya, paling enggak ya 4 sampai 6 jam lah ya sehari gitu. Nah, tidur yang cukup ini ya selain untuk meningkatkan imunitas juga akan mengurangi kelelahan pada mata ya. Jadi diharapkan kita bisa tidur yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah ya makan makanan yang sehat. Ya sebaiknya ya apa yang kita makan adalah makanan yang bergizi ya. Jadi bukan yang junk food gitu ya. Nah, untuk mata sendiri yang diperlukan tidak melulu hanya vitamin A saja, tapi kita juga memerlukan omega 3, lutein, zinc, vitamin C, vitamin E ya. Jadi sebetulnya sih di samping vitamin A, semua vitamin juga diperlukan untuk mata kita ya. Nah, ini dihubungkan dengan adanya penyakit yang berkolerasi dengan usia seperti degenerasi makula dan katarak. Nah, itu dihubungkan dengan makanan-makanan yang tadi yang mengandung zat gizi tadi ya. Jadi kita makan sayur-sayuran hijau ya, terus ikan ya, ikan tuh mengandung banyak omega 3 ya, bisa salmon, tuna atau ikan lainnya. Kemudian telur, kacang-kacangan, sumber protein nabati lainnya dan buah-buahan ya. Kemudian yang tips yang keempat adalah berhenti merokok ya. Jadi sebaiknya bukan mengurangi merokok, tapi kalau bisa momen Ramadan ini dipakai sebagai usaha kita untuk sama sekali menghentikan rokok seterusnya ya. Itu yang lebih baik ya. Jadi jangan hanya kita berhenti merokok pada saat
bulan Ramadan aja, tapi setelah lewat bulan Ramadan, bulan Syawal dan selanjutnya tetap mengkonsumsi rokok lagi sebaiknya jangan ya. Jadi kita pakai bulan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk berniat menghentikan konsumsi rokok seterusnya. Kenapa rokok ini dihubungkan dengan kesehatan mata ya? Karena terbukti bahwa rokok itu bisa menyebabkan terjadinya katarak ya, itu mempercepat terjadinya katarak, kemudian juga mempercepat terjadinya degenerasi makula ya. Jadi degenerasi makula ini adalah kelainan yang terdapat pada saraf retina ya, itu menyebabkan kebutaan. Rokok ya. Dan jangan salah, yang terpengaruh oleh rokok bukan hanya yang menghisap saja ya, bukan hanya perokok aktif tapi juga perokok pasif ya. Kemudian tips yang kelima adalah perhatikan kadar gula ya. Jadi terutama untuk orang-orang yang mengidap penyakit diabetes mellitus, kebanyakan memang dengan puasa ini justru kadar gula darahnya justru membaik ya. Tapi ya tetap sebaiknya konsultasi dengan dokter yang menangani umum atau dokter penyakit dalam, bagaimana mengkondisikan konsumsi obat-obatan diabetesnya pada saat puasa ya. Nah, jadi hubungannya diabetes ini dengan kesehatan mata adalah pada pasien yang kadar gula darahnya tidak terkontrol, itu dapat menyebabkan terjadinya retinopati diabetik ya. Jadi retinopati diabetik ini adalah kelainan pada saraf retina mata ya, yang berkorelasi dengan tingginya kadar gula darah dan lamanya seseorang mengidap diabetes. Jadi ya, untuk tips yang kelima adalah memperhatikan kadar gula darah ya. Pada bulan puasa ini pada orang-orang yang menderita diabetes memang kebanyakan gula darahnya bisa ini ya cenderung stabil ya, cenderung bagus gitu. Tapi tetap sebaiknya konsultasikan ke dokter penyakit dalam atau dokter umum yang biasa menanganinya, bagaimana mengatur obat-obatan yang selama ini dia pakai bila dia ingin berpuasa ya. Jadi konsultasikan dulu ke dokternya apakah dia dapat melakukan ibadah puasa dengan kondisi penyakitnya. Nah, untuk masyarakat yang tidak mempunyai penyakit gula atau kencing manis, sebaiknya tetap juga memperhatikan kadar gula darah ini ya, karena kita ketahui biasanya kalau pada saat bulan puasa ini cenderung pada saat buka puasa itu seperti orang yang kalap gitu ya, semua ingin dimakan gitu. Nah, jadi berhati-hatilah ya, maksudnya pilih makanan yang jangan terlalu manis lah ya. Walaupun kita tidak menderita diabetes, tapi kita tetap harus menjaga agar kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Secukupnya saja ya. Nah, kemudian tips berikutnya yang keenam adalah olahraga. Ya, walaupun pada kondisi berpuasa tetap disarankan kita untuk berolahraga ya, agar kita tetap menjaga kebugaran tubuh kita ya, dan juga meningkatkan imunitas. Disarankan olahraga itu dilakukan bisa setelah subuh ya, atau setelah asar, jadi ya sebelum berbuka gitu ya. Nah, untuk olahraga ini memang yang dihubungkan dengan kesehatan mata adalah dapat menurunkan faktor risiko beberapa penyakit mata ya. Jadi kalau pada orang yang kolesterol tinggi kan disarankan dia untuk olahraga. Nah itu untuk penyakit di mata itu ada penyakit seperti sumbatan pembuluh darah. Nah itu yang dapat menyebabkan penglihatan buram. Nah itu dapat dicegah dengan memperhatikan
faktor risiko kolesterol, olahraga, ya, dengan itu. Kemudian tips yang terakhir adalah ya kita juga tetap memeriksakan mata kita ya, misalkan memang dia adalah pasien yang teratur kontrol ke dokter mata, ya maka kontrollah sesuai jadwalnya ya. Dan untuk masyarakat umum ya sebaiknya sih kontrol ke dokter mata setahun sekali. Tuh. Baik, terus dok, kami persilakan dok. Ya, jadi itu secara garis besarnya, Mas Tipo. Ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Yulia. Tadi ada tips dari yang pertama sampai yang terakhir ya. Jadi itu semua ada kaitannya dengan kesehatan mata, begitu. Mulai dari kita banyak minum air, kemudian olahraga yang teratur, kemudian juga kontrol mengenai kesehatan mata juga. Ini amat sangat penting agar mata kita sehat. Nah, Dokter Yulia, saya mau bertanya juga, apakah benar dengan kita melaksanakan puasa itu dapat menstabilkan seperti mata gitu dok, membantu stabilkan kesehatan mata? Ada yang mengatakan seperti itu. Lalu kaitannya apa dok dengan kita yang namanya menahan haus dan lapar gitu ya? Kemudian apakah memang gara-gara istirahat yang cukup itu bisa menstabilkan mata, atau ada penjelasan lain enggak dok dari segi kesehatan? Ya, jadi kalau untuk puasa itu kan dia ya tadi kita disuruh diperintahkan oleh Allah untuk menjaga tidak makan dan minum ya. Jadi ibadah puasa itu kan sebetulnya semacam detoksifikasi ya, detoksifikasi tubuh kita ya, tubuh kita ada fase istirahat. Dari yang 11 bulan itu kita makan berlebih lah, melakukan aktivitas berlebih. Nah, dengan bulan puasa ini kita disuruh mengerem makanan kita gitu. Kadang penyakit itu kan datangnya dari makanan yang berlebih itu bisa ya gitu. Jadi otomatis dengan puasa ini tubuh kita itu beristirahat. Seperti kita kalau sehari-hari kita beraktivitas, tidur kita itu adalah istirahat buat badan kita gitu ya. Jadi metabolisme itu juga terjadi pada saat kita tidur gitu ya. Jadi memang tubuh kita itu butuh istirahat. Nah, Allah memerintahkan kita melakukan ibadah puasa itu salah satunya juga untuk mengistirahatkan tubuh kita ya. Setelah 11 bulan itu mungkin tidak terkontrol aktivitasnya, maka sebulan ini kita disuruh menjaga kondisi badan kita dengan cara berpuasa ya, menahan dari hal-hal yang mungkin berlebihan ya yang selama ini kita konsumsi atau kita lakukan gitu. Jadi tubuh kita refreshing gitu sebetulnya pada saat kita berpuasa itu. Baik. Ya itu mungkin ya salah satu alasannya kenapa mata kita stabil pada saat kita berpuasa, mungkin waktu istirahatnya juga cukup baik, kemudian juga ya lebih enak aja begitu. Dokter, saya mau bertanya juga nih berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Karena kan kalau di bulan suci Ramadan ini kita nggak tahu keimanan dan ketakwaan seseorang itu biasanya bertambah begitu, sehingga dia bisa menghatamkan misalnya baca Al-Quran dalam waktu 6 hari atau ada 10 hari gitu. Nah itu kan pasti sering banget baca Al-Quran begitu dok. Nah sebenarnya mekanisme prosedur yang baik gitu ketika kita membaca tulisan atau membaca Al-Quran begitu, itu seperti apa sih dok? Terutama bagi para lansia. Nah ini apakah bisa membahayakan juga bagi mata kita? Oke, jadi sebetulnya ini berlaku juga untuk membaca yang lainnya ya, misalkan membaca buku atau mungkin bekerja dengan data. Sekarang yang banyak nih dengan laptop ya, laptop komputer gitu. Pada prinsipnya sama gitu ya. Jadi agar mata kita tidak lelah saat melakukan kegiatan aktivitas dekat ya, membaca dekat gitu, kita
letakkan apa yang kita baca itu pada jarak yang sesuai. Jadi kalau kita menggunakan HP, mungkin baca Qur'annya dari aplikasi Qur'an di HP, nah kita harus letakkan pada jarak minimal 30 cm. Kemudian kalau untuk laptop komputer itu pada jarak minimal 60 cm. Nah, tadi untuk Quran juga dia sama dengan ini, sama dengan laptop, sama dengan HP ya. Jadi jarak minimal itu adalah 30 cm. Nah, jadi sebaiknya sesuaikan dengan kemampuan mata kita ya. Mungkin masing-masing orang berbeda ya. Jadi ada yang dia nyaman dengan tulisan Quran yang besar-besar, ada mungkin yang nyaman dengan tulisan yang kecil-kecil. Ya silahkan aja senyamannya orang tersebut ya. Jadi semakin kita nyaman ya tentunya akan lebih tidak menimbulkan kelelahan pada mata kita. Nah, kemudian disarankan bila kita melakukan aktivitas baca dekat seperti itu, setiap 20 menit sekali kita beristirahat dengan mengalihkan fokus kita ke objek yang lain ya, yang jaraknya lebih dari 6 meter. Ya, jadi kita istirahat sejenak dengan mengalihkan pandangan kita ya ke objek yang jauh yang lebih dari 6 meter itu selama minimal 20 detik. Jadi kita alihkan pandangan kita, kemudian setelah 20 detik ya kita membaca lagi. Nah, dengan cara seperti itu maka otot-otot mata kita ada kesempatan untuk relaksasi. Jadi tidak capek gitu ya. Dan kemudian yang harus diperhatikan adalah pencahayaan ruangan. Ya, jadi sebaiknya kita tidak membaca di ruangan yang redup sekali. Ya, itu otomatis akan menyebabkan mata kita lelah ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan laptop ya disarankan pencahayaan monitornya itu diatur. Ya, bisa kita atur redup dan terangnya ini monitor. Kemudian bisa kita atur ukuran dari huruf ya yang ada di monitor kita. Ya, jadi kemudian yang jangan dilupakan adalah posisi duduk kita itu juga berpengaruh. Ya, jadi sebaiknya pada saat aktivitas membaca dekat itu juga perlu diperhatikan posisi duduk yang ergonomis ya. Jadi kita kalau bisa duduknya tegak ya, tidak punggung tidak membungkuk ya, tapi tegak, leher juga tegak gitu. Kemudian atur apa yang kita baca sedikit di bawah tinggi mata kita ya, jadi agak-agak mengarah ke bawah, itu lebih nyaman buat mata kita ya, dibanding kita menengadah ke atas. Karena kalau menengadah ke atas akan menyebabkan otot-otot di leher kita menjadi kaku, dan itu biasanya menyebabkan sakit kepala. Ya. Jadi ya itu yang mesti diperhatikan pada saat kita membaca Quran ya. Mungkin bagi orang-orang yang menggunakan kacamata ya sebaiknya kacamatanya dipakai ya saat membaca. Oke, baik. Ya itu juga ternyata nggak boleh juga ya, bukan nggak boleh sih, lebih baik begitu ketika kita membaca ya jangan menenggak ke atas gitu. Bang Dipo sih sering sih Dok lakukan gitu, misalnya ketika lagi pengen tidur gitu, kemudian baca-baca handphone atau baca Al-Quran lewat HP Android, dan ternyata itu kurang baik ya Dok ya bagi kesehatan ya Dok ya. Iya, karena kalau mengadah itu leher kita biasanya akan lelah Mas ya. Jadi bisa kaku dan menyebabkan yaitu sakit kepala biasanya. Iya, baik. Termasuk juga mungkin kayak misalnya di masa JC gitu ya, ada layar besar gitu, jamaah agak melihat ke atas, itu juga sebenarnya pantesan ada agak sedikit lelah gitu ketika selesai mendengarkan ceramah dan lain-lain. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Yang bisa diatur adalah jaraknya Mas. Jaraknya. Jadi kalau ada jarak antara layar ke pembacanya, nah itu kalau diatur agak jauh, jadi sudut pandangnya kan tidak terlalu menengadah ya. Yang bisa diatur, yang bisa dimodifikasi itu bila ketinggian layarnya tidak bisa diatur ya. Jadi yang bisa diatur adalah
pesertanya yang dibuat Yang jaraknya agak mundur. Jadi tidak sudut antara horizontal dengan layar itu tidak terlalu tinggi, gitu. Jadi tidak terlalu lelah. Baik, baik. Dokter, terakhir gitu, mengenai obat tetes mata, apakah ini membatalkan puasa atau tidak, Dok? Mungkin Ya. bukan dari segi sudut pandang agama, mungkin dari segi kesehatan bisa dijelasin, Dok? Ya, jadi setahu saya hal-hal yang membatalkan puasa itu kalau untuk obat-obatan adalah yang sifatnya nutrisi. Ya, yang pertama adalah nutrisi. Kemudian yang masuk melalui mulut. Ya. Nah, jadi kayak seperti tetes mata, otomatis kan dia tidak melewati mulut ya, lewat mata. Jadi dan itu juga sifatnya kan bukan suatu nutrisi. Jadi untuk tetes mata tidak membatalkan puasa. Nah, tapi mungkin bila ada masyarakat yang ingin meminimalisir obat tetes mata yang akan jatuh ke tenggorokan, ya, kebanyakan kan keraguan-raguannya itu ya. Itu bisa dilakukan dengan cara menutup saluran air mata yang ada di sudut mata kita. Jadi di sini nih, Mas. Ya. Jadi kalau kita memegang daerah sini sudut mata sini di tulang hidung kita nih, itu akan terasa ada benjolan. Benjolan kecil. Nah, itu sebetulnya adalah saluran air mata. Terasa nggak, Mas? Ya. Terasa ada benjolan. Nah, ya. Jadi daerah itu yang benjolan itu kalau ditekan itu, maka saluran air mata yang menghubungkan mata kita dengan hidung itu akan tertutup. Jadi mungkin kalau mungkin pada orang-orang yang ragu untuk menggunakan tetes mata bisa menekan daerah tersebut agar obat tetes matanya tidak turun ke tenggorokan. Ya. Tapi pada prinsip utamanya obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Iya, baik, baik. Oke, terima kasih Dokter Yulia. Artinya untuk para pasien begitu yang ingin berobat di bulan suci Ramadan, mengeluh mengenai masalah kesehatan mata, silahkan langsung aja datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, dan tentu Dokter Yulia juga baru saja praktek ya, Dok ya, di RSID baru selesai. Jadi artinya buat mitra JC semua yang ingin berobat, jangan takut, jangan khawatir kalau memang misalnya obat mata ini itu bukan termasuk hal yang membatalkan puasa. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Yulia Damayanti. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya, Dok ya. Mungkin ada closing statement gitu? Apa cukup saja, Dok, atau gitu? Cukup, Mas ya. Oh ya udah. Baik, terima kasih Dokter Yulia Damayanti, spesialis mata yang sudah bergabung hari ini, dan Mitra JC terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di setiap hari Jumat di jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya Dipo Usman sekali lagi pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.